Hari ini saudara, akhir tahun ini sama-sama saya mau mengajak saudara untuk melihat saudara dalam hidup kita 2014 ini. Kalau kita look back lagi 2014 ini, banyak saudara punya pengalaman hidup dalam hidup saudara. Ada yang mengalami breakthrough, ada yang so-so, ada yang mungkin menghadapi problem. Mungkin ada yang saudara kecewa, ada yang saudara nggak mendapatkan apa yang saudara expect. Saya mau ngajak saudara benar-benar jujur tahun ini, hari ini. Sebab ini saya kira penting sekali. Kalau kita mau bicara tahun ini adalah the year of living transformation. Saudara tahu akan ada suatu perubahan transformasi yang jelas yang harus kita bisa lihat dan kita harus benar-benar menyadari ini adalah hati Tuhan yang Tuhan lagi kerja untuk kita semua satu persatu. Saudara tahu perubahan dari ulat menjadi kepopong kemudian transform menjadi kupu-kupu dan itu melalui proses. Kalau kita bicara mengenai tahun 2014 living of transformation life, kita harus melihat bahwa proses ini enggak overnight, enggak dalam setahun, malah terus-terusan berjalan. Kalau lihat kehidupan orang-orang di dalam Bible, banyak dari orang-orang dipakai Musa dipakai 40 tahun di transform. Yusuf dia mengalami 13 tahun, umur 17, umur 30 barusan menjadi kelihatan nyatanya, tapi 13 tahun itu diproses. Jadi kalau kita bicara mengenai transformasi, kita harus melihat bahwa sebenarnya Tuhan ingin melakukan hal yang besar dalam hidup kita. Sekarang hanya kita melihat kalau 2014 ini, apa yang terjadi? Banyak hal-hal yang kita lihat, kita bisa bersyukur, berterima kasih semua. Kita bisa melihat apa yang Tuhan lagi kerjakan. Atau the same time kita juga bisa melihat kok enggak yang saya harapkan. Kok ternyata mengecewakan. Kenapa? Kenapa kok kelihatannya saya pikir begini kok hasilnya malah berlawanan. Jadi hal ini saudara kita perlu jujur. Saya mau membuka dari firman Yakobus 1 ayat 16 ayat 18. Saudara ini sangat penting sekali untuk kita grab dulu. Bahwa Yakobus 1 ayat pasal 1 ayat 16 18 mengatakan saudara-saudara yang kekasih janganlah sesat. Ini pengajaran yang penting sekali bahwa setiap pemberian ayat 17 yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari apa saudara? Atas dari Tuhan. Jadi semua every good things, kalau kita dalam Bible bahasa Inggrisnya, do not be deceived my beloved brethren, every good thing given and every perfect gift is from above. Jadi kalau kita lihat di sini saudara, every good thing dari Tuhan. Nah sekarang kalau ada sesuatu yang enggak good thing, sesuatu yang tidak baik, itu ada beberapa hal, saudara. Bisa akibat karena the law of sowing and reaping, karena kita menuai yang tidak baik, kita menabur yang tidak baik, kita menuai yang tidak baik. Tapi kita juga ada hal-hal di mana iblis bekerja dan kita tidak sadar, kita izinkan aja. Ada hal-hal di dalam flesh kita yang sebenarnya Tuhan sudah kasih warning tapi kita nggak lakukan dan akhirnya kita boleh melihat akibatnya, resultnya. Tapi juga ada hal-hal yang sebenarnya itu dalam hal proses yang kelihatan belum enak, tapi kita konsentrasi akan proses itu yang sebenarnya kalau melihat akhirnya sebenarnya hal yang indah. Kalau sudah bayangkan kalau sudah lagi ujian, sudah harus sampai belajar sampai jam 2, itu bukannya, itu proses itu kelihatan nggak enak, tapi saya akan melihat ada hasilnya, itu akan bisa melihat. Jadi kalau saya ditanyain, wah gimana sekolah, wah berat sekali. Tapi saya lihat itu satu proses yang kita semua harus hadapi. Kalau saudara lihat, ayat 19, katakan hai saudara-saudara yang kukasih, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Apa yang terjadi? Banyak, kalau saya lihat dalam konseling, dalam kehidupan orang-orang, dalam beberapa tahun saya lihat kemudian, orang kalau melihat problem itu seringkali langsung jatuhnya jadi kecewa, malah barusan ada yang saya pernah konseling orangnya jadi kecewa. Kenapa begini?
dia nggak menyadari bahwa itu sebenarnya dia malah menyalahkan Tuhan. Tuhan bisa nyetop, kenapa nggak Tuhan stop? Kenapa sampai bisnis saya sampai gagal? Mengapa keluarga saya sampai hancur? Tuhan bisa stop. Gitu. Akhirnya kita harus kasih tahu penjelasan bahwa dia bahwa ada kuasa iblis yang bekerja, kita dikasih kuasa untuk overcome, tapi sudah kita diamkan saja dan Tuhan sudah berikan kuasanya. Dan Tuhan tidak mau sudah kalau dia berikan kuasanya dia take over. Jadi ada bagian kita yang harus kita ambil yang lakukan. Nah, ini dia dibukakan. Yusuf, kalau saya menanyakan saudara mengenai Yusuf di Egypt, di Mesir. Kalau kita lihat Yusuf di Mesir, dia umur 17, dia dipindahkan, sudah tahu bahwa saudaranya jual dia jadi budak, dijual, dibawa ke Mesir. Di Mesir sudah tahu keadaannya. Yusuf di Mesir, kalau saudara lihat purpose-nya itu apa? Saudara? Kalau saudara lihat kehidupan Yusuf ini, kalau kita mau jujur, apa sih purpose-nya Yusuf dibawa ke Mesir dan saudara lihat kehidupannya dia nggak enak. Saudara. Kalau kita bicara kehidupan dia nggak enak, dia bisa ngomong kalau saya mau the year transformation, dia ngomong kok hasilnya begini, saya mau benar, saya malah dituduh. Istrinya Potifar mau coba mengganggu saya melarikan diri, malah saya di penjara. Saudara dia bisa komplain, bisa banyak, tapi kalau lihat saudara, purpose-nya apa? Bisa the next slide. To show how trouble can make us strong. Yusuf, dia bisa melihat bahwa tiap-tiap kejadian, event-event yang terjadi, yang enggak enak, saudara. Ini adalah untuk suatu kebaikan kita. Dia enggak komplain, dia enggak bitter sama Tuhan, dia enggak marah. Kalau lihat di dalam kejadian Yusuf, enggak ada yang komplain yang keluar dari dia kata-kata enggak. Dia malah bisa melihat Tuhan izinkan semuanya kalau saya ada di kejadian. Untuk demi kebaikan. Tuhan pakai semua itu demi kebaikan. Jadi saudara Yusuf, kalau kita lihat Yusuf di Egypt, to show how trouble can make us strong. Tapi seringkali kita kalau lihat ada trouble, bukannya kita malah melihat dengan Tuhan, tadi yang statement tadi katakan dengan Tuhan kita bisa mengalahkan segala persoalan. Tapi justru trouble membuat kita akhirnya jadi bitter, jadi marah, jadi kecewa sama Tuhan yang sebenarnya Tuhan sudah berikan kekuatan untuk kita jadi kuat, lebih kuat lagi. Kalau saya lihat Musa, kehidupan Musa, baby Moses. Kalau lihat Musa, tadi saya ngomong, Musa kalau kita lihat kehidupan Musa. Saya bayangkan setiap kali saya lihat kehidupan Musa ini, saya bayangkan purpose-nya apa sih? Purpose-nya kita kan to show that God prepare our lives for the work He has chosen for us. Dengan kata lain Tuhan punya destiny dalam kehidupan Musa yang coba Raja Firaun coba menghancurkan dia, membunuh. Tapi Tuhan bisa punya cara sampai akhirnya diselamatkan. Akhirnya dia masuk di dalam istana. Tapi sudah akhirnya dia melarikan diri dengan maksud dia mau menolong orang Israel. Tapi akhirnya dia ketakutan melarikan diri. 40 tahun dia mengembara. Dia Tuhan proses dia 40 tahun, dia pilih dia. Kalau kita lihat saudara di sini. To show that God prepare our lives for the work He has chosen for us. Kalau lihat kehidupan saudara, dengan kata lain saudara, tiap-tiap event, tiap-tiap kejadian, itu ada purpose-nya, ada tujuannya. Jangan take sepele, jangan sudah take sepele kalau apa yang Tuhan kerjakan yang dalam hidup kita. Kalau saya lihat Jericho, the wall of Jericho yang katanya luar biasa itu tebelnya bukan main. Saudara. Apa saudara kalau lihat the wall of Jericho? Banyak orang melihat itu satu wall, satu problem besar. Kalau lihat purpose-nya adalah to teach that the life of victory and blessing depends on faith in God and obedient to Him. Banyak tahun ini Tuhan bicara mengenai faith, dan mengambil langkah dengan iman, dengan Tuhan kita bisa melakukan besar kalau kita tahu apa yang Tuhan katakan dan kita tahu iman kita itu bukan dari imannya kita, tapi iman Yesus yang ada dalam kita. Seringkali kesalahan kita adalah iman saya belum besar, iman saya belum cukup. Kita menyadari bahwa iman kita itu bukan dari iman kita, tapi Yesus yang ada di dalam kita, yang imannya perfect, yang kita izinkan untuk bekerja, itu yang akan melakukannya. Jadi bukan imannya kita. Dan kalau kita melihat iman kita, kita perlu pesimis. Karena iman yang Yesus ada dalam kita, itu besar sekali. Dan ini sudah orang Israel, begitu dia obedient, dia melakukan apa yang terjadi. Ada jebolan terjadi dalam hidup. The Red Sea.
Harus dia Laut Merah. Saya bayangkan kehidupan orang Israel yang hidup dalam perbudakan 400 tahun. Akhirnya waktu mau keluar dari perbudakan itu, ada satu halangan yang besar ya adalah Laut Merah. Di mana dia nggak bisa mundur, tentara Israel, tentara Mesir sudah siap mau serang, ke depan dia nggak bisa. Tapi sudah Musa mengambil langkah. Sudah. Apa pelajarannya? To teach the power of God and His ability to free from the slavery, perbudakan dari dosa. Kita perlu overcome dosa, kita baru harus overcome dosa. Dosa tidak ada kuasa apapun juga, kecuali kita izinkan. Sebab dengan ini Tuhan mau supaya Tuhan menunjukkan kuasa Tuhan dan kebisaan Tuhan di dalam hidup kita. Kita perlu bebas dari dosa. Tahun 2014 ini. Apa yang menghambat saudara? Kita harus dikasih power untuk bisa melepaskan, membebaskan semua itu. Free dari segala belenggu-belenggu. Daniel saudara, dengan singa. Dia dimasukkan ke lubang singa. Kalau kita lihat apa sih purpose-nya? Purpose-nya adalah to teach God's care for those who dare to take stand for Him. Menunjukkan saudara kesetiaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Protection Tuhan pada orang yang berani mengambil langkah dengan dia. Saya percaya kalau kita benar-benar mau honoring Tuhan, mengambil langkah, ini yang terjadi. Tuhan akan stand ke kita. David dan Saul. Kalau lihat kehidupan Daud dan Saul, secara luar Saul lebih hebat daripada Daud. Tinggi, ganteng semuanya. Tapi purpose-nya kalau kita lihat dari kehidupan dua itu, ternyata saya lihat yang very nonjol sekali adalah purpose-nya to teach the strength of humility. Bagaimana Daud dia rendah hati. Bagaimana Saul sombongnya sekali sampai waktu pada Samuel dia ngomong, jangan tegur saya di depan orang, tegur saya sendiri. Dia enggak mau terlalu akunya, safnya dia terlalu memerintah sampai itu benar-benar yang akhirnya menghancurkan dia. Saul, to teach the strength of humility. Kalau Daud dia ngaku, I have sinned against God. Dan ini dia mau merendahkan diri. Samson, orang yang powerful sekali. Purpose-nya apa saudara? To teach the importance surrendering our life completely to the Lord. Samson dia punya kekuatan, tapi dia tidak memberikan semuanya kepada Tuhan. Ada bagian-bagian yang dia harus ditransform dia. Kehidupan Samson. Nah kalau kita lihat semuanya ini saudara, tadi kita sama-sama baca saudara. Dari Yakobus 1:19 ayat 20. Hai saudaraku yang kukasih, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Katakan di sini, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Saya di sini tulis ada satu kata-kata bagus. When a person becomes a Christian, jadi seorang jadi Kristen, his conduct and personality should undergo certain change. Harus ada perubahan di dalam tindakan dia. Personality dia harus ada perubahan. One of these change has to do with temper. Tempernya gampang, temperamentnya gampang saya mana. Temper ini ada, a Christian should react in a Christian way, he should not lose his temper. I don't know saudara, dalam menghadapi ini. Bagaimana saudara menghadapi situasi keadaan, bagaimana saudara menghadapi persoalan-persoalan hadapi. Anger semakin saya lihat lagi semua. Kalau kita bicara mengenai banyak hal dalam hidup ini kita bisa marah gampang sekali untuk bisa marah. Saya itu barusan ini saya punya mantu parking di rumah. Sudah tahu waktu kan tahun-tahun yang lalu saya didatengin sama polisi dari PON yang mengatakan bahwa ada yang komplain bahwa rumah kita dipakai terus buat gereja. Dan kebetulan mereka ngecek di buletin gereja waktu itu bikin empek-empek. Terus ditranslate, mereka translate ke Google, misal sampai masuk websitenya gereja, ini polisinya lagi investigate, lihat ditranslate di websitenya,
bahasa Indonesia ke Inggris keluar semua di situ harus bayar. Kemudian ada yang marriage couple kumpul semua. Dia ngomong you cannot do. Walaupun by law-nya itu kamu mau bukan gereja di rumah boleh, tapi problemnya apa? Parking. Jadi tiap 5 orang 1 parking nggak salah. Dan kalau 10 orang saya 2 parking. Jadi problemnya bukan soal tempatnya. Problemnya saat ini yang dipoin adalah soal parking. Ternyata ada neighbor, saya nggak tahu gimana. Saya lagi doa sama Tuhan bagaimana Tuhan. Karena barusan kemana ini saya punya mantu datang ke rumah, stay kira-kira 5 jam, keluar dari rumah, dapat parking tiket. Akhirnya dia pergi ke City One. Ditanya kenapa? Kamu tahu bahwa ada peraturan kamu parking mobil nggak boleh dari 3 jam. Oh, do you know that? No. Ownernya perlu tahu. Ini sayang sebagai owner perlu tahu. 3 jam. Jadi what happened is, terus dia cerita, kenapa kamu anu tiket? Karena ada neighbor yang call. Jadi saya bayangin ini orang pengangguran bener ya. Dia tahu mobilnya datang jam berapa, kemudian setelah 3 jam dia call, akhirnya polisi kasih tiket. Saudara. Nah keadaan gitu bisa bikin kita jadi marah kan semua. Tapi saya pikir apa sih Tuhan? Saya lagi doa sama Tuhan terus. Saudara, kalau kita lagi persoalan itu kita benar-benar ambil waktu sama Tuhan, tanya sama Tuhan. Saya tuh learn dalam hal ini tahun 2014 ini saya learn bahwa ada kejadian-kejadian kadang-kadang saya put under the carpet, udahlah nanti bakal beres gitu. Ada hal yang kita harus bereskan. Ada hal yang kita harus bereskan. Contoh yang jelas, waktu saya di rumah saya itu, waktu saya datang ke rumah, berapa bulan kemudian saya beli rumah kan tahun yang lalu nggak salah ya, bulan April, saya lupa sampai, hampir 2 tahun ini, April ini. Nah, masuk berapa bulan kemudian saya lihat punya hot water itu ada air di bawahnya itu hot water bocor. Dan pada waktu lihat itu akhirnya saya diamkan aja. 2 bulan kemudian akhirnya saya kok bisa bocor gitu. Akhirnya saya call karena itu rental saya call company. Kemudian orangnya kirim technician datang terus orangnya katakan pada dia, "Oh, you need new hot water tank." Karena they call internal leak katanya. Jadi akhirnya saya pikir saya nggak mau ngeren. Ternyata rent itu lebih murah punya sendiri daripada ngeren. Ternyata saya pandang itu $30 itu hot water tank kalau bayangin 3 tahun ya sudah 10.000 sudah. 3 tahun berapa ya? Enggak 360 kali 4.000 sudah. Sedangkan hot water tank bisa beli cuma $700-800. Akhirnya saya install hot water tank itu. Pandang orang install semua. Berapa minggu kemudian saya lihat ada water lagi. Akhirnya water ini saya lihat, ada problem. Saya pikir wah ini problem yang sama, internal leak lagi. Jadi akhirnya saya call orang yang install. Dia ngomong I have problem with water. Terus orang ini jawabnya yang sama. Oh that's the internal leak, you have to change the hot water. Waktu saya dengar gitu, saya call orangnya yang beli, yang jual. Orangnya mau still under warranty 1 year. Tapi sama waktu itu saya mau callin terus orangnya sejak itu nggak pernah ditelepon, nggak bisa lagi. Jadi bikin kita marah. Tapi the same time problem ini ada terus saya diamkan. Sampai come very desperation, saya ngomong ini Tuhan. Dan saya datang ke Tuhan apa sih persoalannya? Satu sore, Tuhan coba kamu datang ke situ. Jadi saya ke hot water tank itu saya lihat pakai lampu, saya lihat ternyata di belakangnya hot water tank itu ada selang dan selang itu ternyata bekasnya humidifier. Sudah tahu kalau di sini ada furnace kan pakai humidifier dan somehow humidifiernya nggak ada, diambil, nggak tahu ownernya atau belum dipasang. Tapi itu selangnya humidifier itu netes terus di belakang. Jadi netes masuk ke temboknya hot water sampai akhirnya air itu datang. Nah, jadi problemnya itu bukan internal leak dari hot water. Jadi problemnya itu adalah sebenarnya selangnya yang bekas humidifier itu yang harus ditutup. Dan benar saya tutup sudah kering, no problem. Tapi dari sini saya pelajari kadang-kadang persoalan itu kita leave it, tapi sebenarnya terus di atas terus persoalan.
Dengan kata lain, saudara, kita perlu benar-benar ambil waktu kalau kita saat hari ini, kalau ada persoalan-persoalan yang terjadi, ada yang nggak enak dalam hidup kita ini, kita ambil waktu. Kenapa? Sebab kalau saya ganti hot water tank itu, akan the same problem. Tahu-tahu internal leak, kita pikir internal leak lagi, kita pikir ini bocor karena problemnya dengan hot water. Ternyata bukan, ada problem lagi lebih yang di behind yang kita nggak bisa lihat di sini. Di rumah juga saya di kamar di ceilingnya di dining room kok ada kadang-kadang air netes bocor, tapi saya diamkan aja. Ini kembali lagi ada persoalan, kadang-kadang kita diamkan aja. Akhirnya satu kali saya penasaran, buka itunya, saya sama koingan lihat, ternyata ada problem leak yang sealnya, yang caulkingnya, yang di bagian shower itu harus diberesin. Tapi that not dealing with the root, kadang-kadang diamkan, I think will be okay. Sebab time to time, sudah. Kadang-kadang, tapi tanda itu ada, tapi nggak do anything. Nah hari ini saudara, saya mau mengajak saudara, terutama saudara-saudara yang gampang sekali marah. Sampai di sini nggak mau marah. Fuse-nya gampang pedot. Apalagi saya dengar kalau wanita pas certain bulan, tiap bulan itu ada certain tanggal yang gampang pedot katanya. Nah saudara, kalau kita lihat di sini, firman Tuhan mengatakan sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Saudara, kemarahan ini, destructive of anger, saudara. The next slide. Kita lihat Kain dan Habil, saudara. Ini contoh yang salah satu Kain dan Habil. Saudara, kalau saudara lihat, Habil itu dia sebagai gembala, Kain itu sebagai yang peternakan, dia bagian bukan peternakan, dia dikatakan dia kalau kita lihat di Kejadian pasal Genesis Living 4 ayat 7 kalau sudah lihat di sini dikatakan it can be bright with joy, dikatakan apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik, tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Di sini saudara kalau lihat, sebelumnya mundur lagi saudara. Kalau kita lihat Kain dan Habil, dia mempersembahkan karena karunia dia. Satunya dia sebagai gembala, dia memberikan yang terbaik. Memberikan yang terbaik. Dan apa yang terjadi saudara? Si Habil, dia punya persembahan diterima. Kain, dia mempersembahkan apa? Sayur-sayuran, buah-buah. Itu kan kelihatannya bagus. Sebagai petani saudara. Kalau kita lihat kehidupan Kain sebagai petani, dia mempersembahkan apa yang dia hasilnya dia. Tapi Ibrani 11 ayat 4 menjelaskan bahwa karena iman, Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sudah ia mati. Dan apa yang terjadi? Dua-duanya memberikan persembahan, tapi yang terjadi adalah si Kain punya persembahan nggak diterima. Dan dia dengan dia tidak terima ini, bikin dia kesel, bikin dia marah sekali. Dan saudara kalau kita lihat tadi di ayat tadi, sebenarnya katakan, di Genesis 4 ayat 7, dikatakan, apa kamu ini Tuhan kata kepada si Kain, apa kamu tidak akan berseri? Jika engkau berbuat baik, tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kalau ada God warning, ada another translation mengatakan di sini, God message to Cain is this, look out, your anger is like a lion lying in wait outside your door, you must master your anger, or it will master you. Dengan kata lain di depan pintu sudah ada singa yang sudah siap. Begitu kita buka kita nggak jaga, dia masuk akan menghancurkan kita. Atau kita bisa overcome, saudara, kita tutup. Nah di sini firman Tuhan katakan dengan jelas sekali bahwa Yesus pada itu Tuhan mengatakan kepada Kain bahwa kamu harus master your anger. Nah saudara,
Dengan kata lain, kita harus overcome. Nah tahun 2014 ini, nggak tahu some of you, saya dapatnya waktu mempersiapkan ini, harus bereskan tuh. Hal-hal yang disappoint kita, apa yang membuat kita disappointment, apa yang membuat kita jadi disappointed, kita jadi kecewa dan marah sama Tuhan. Karena kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, dan sedangkan kita tahu apa yang kita harapkan itu juga nggak berkenan pada Tuhan, saudara. Kalau kita lihat Kain, dia marah sekali karena dia persembahannya tidak diterima. Sedangkan dia tidak kalau dari Ibrani 11 kita tahu bahwa yang dia tidak melakukan apa yang hati Tuhan ingin dia harus lakukan. Ya mempersembahkan binatang, bukannya hasil pertanian dia, hasil buah-buah, bukan. Kalau dia pasti sampai Habil dia melakukan karena dia ambil attention, dia obedient akan firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan melalui ayahnya, melalui orang tuanya, pasti dia dikasih tahu bahwa ini hatinya Tuhan. Di Ibrani 11 jelas sekali, dia melakukan apa yang Tuhan inginkan, sedangkan Kain tidak, saudara. Akibatnya, saudara, Kain tidak melakukan itu, dia jadi kecewa. Yang sebenarnya Kain pada saat dia marah, dia harus jujur ngomong, kenapa sih saya marah? Kenapa sih saya marah? Harusnya mulai dia get back lagi instead dia entertain dia punya kemarahan. Sering kita sebagai anak-anak Tuhan, tiap kali kita menghadapi kegagalan, persoalan, problem, kita jatuhnya jadi marah sama Tuhan. Berapa orang marah sama Tuhan, marah kecewa karena Tuhan tidak berikan. Dan malah katakan ada yang ngomong, Tuhan bisa stop kalau problem ini. Yang hari ini, saudara, ini terjadi dengan Kain. Dan apa yang terjadi yang menyedihkan? Kain dikasih yellow light sebenarnya, warning. Tapi dia sudah enggak obedient. Dia izinkan kemarahannya, angernya ini. Akhirnya sudah mengakibatkan kematian. Dan akibatnya dari itu Kain sudah dikatakan dia di-curse. Sangat menyedihkan, kehidupan dia akhirnya sangat menyedihkan sekali. Dengan kata lain saudara, kalau kita lihat di dalam hidup manusia ini kita benar-benar harus ambil waktu 2014 ini dalam kita berapa hari ini yang Tuhan mau kita harus bereskan. Salah satu ayat orang tua saya senang sekali dan saya ingat saya juga baca kemarin diingatkan lagi Somi dapat juga Mazmur 37 kita within elders baca meditate ayat ini. Mazmur 37 saya mengajak saudara untuk lihat sama-sama. Mazmur 37 saudara nggak tahu kekecilin mengenai saudara. Dari Daud jangan marah. Oke, mundur lagi. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Ya, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Dengan kata lain, sudah banyak kita kekompromi dengan ngeliatin orang kanan kiri. Orang ini, kanan kiri. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan marah dengan neighbor kamu, dengan teman kamu, dengan orang di kerjaan yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab dari pandangan kita ini, Tuhannya melihatnya gini, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Ayat 3, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan ayat 4, bergembiralah karena Tuhan, delight in the Lord always, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan di hatimu. He shall give the desire of your heart. Delight in the Lord. Yang Tuhan ngomong, jangan focusing, jangan marah, jangan entertain kemarahan itu. Jangan kekecewaan itu, jangan kita izinkan. Ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Tuhan akan bertindak. Kalau kita serahkan hidup kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan benar dan dia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Dengan kata lain, instead kita komplain, kita marah, kita spend time sama Tuhan. Kalau kita mau ditransform seperti kepopong, sudah ditransform, berdiam diri. Seeking apa sih? Apa yang Tuhan lagi kerjakan nih? Berdiam diri ke hadapan Tuhan, nantikanlah dia, jangan marah. Karena orang yang berhasil dalam hidupnya, jangan marah lihat orang lain yang berhasil hidupnya. Karena orang melakukan tipu daya, jangan marah, berhentilah marah. Ini ayat 8 saudara, berkali-kali Tuhan ngomong, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu, jangan marah. Itu hanya membawa kepada apa? Kejahatan.
Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi akan lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Kalau saya look back lagi, sudah. Kalau lihat, sudah perhatikan orang-orang berbuat jahat apa, kita nggak entertain, nanti Tuhan akan deal sendiri dengan mereka. Dan look back lagi nggak ada, sudah. Karena sedikit waktu lagi, lenyaplah orang pasti jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak lagi. Ayat 11, tapi orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang mau dibentuk, orang yang tidak terlalu sadar akan dirinya sendiri, orang yang gak gampang tersinggung, orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. The next ayat, mulai ayat 18, the next slide. Ayat 18 dikatakan, Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Ayat 20, sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa. Musuh Tuhan seperti keindahan padang rumput. Mereka habis lenyap bagaikan asap. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Sesungguhnya, ayat 22, orang-orang yang diberkati akan mewarisi negeri, tapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Nah, lagu ini, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ayat 24, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Itu ini sebenarnya dipendekin. Sebab Tuhan menopang tangannya. Nah, ayat 25, saudara, ini pegangan. Saya melihat ini yang saya selalu menjadi orang tua saya selalu ingatkan ayat ini selalu. Dahulu aku muda. Ini Daud ini katakan. Sekarang telah menjadi tua. Jadi look back lagi, dia ambil waktu. Dia bayangkan, saya melihat lagi kehidupan dia, keluarga dia, anak semuanya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari, tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dan anak cucunya menjadi berkat. Sudah waktu lihat ayat ini Tuhan katakan bahwa saya mengajak saudara untuk tahun 2015. Hidup kita tuh jangan marah, hidup kita justru menaruh belas kasihan. Orang yang lagi di dalam proses persoalan jangan kita hakimi, justru kita doakan belas kasihan dan kita memberi pinjaman. Generous. Saya mau lihat 2015 kita jadi generous person, saudara. Memberi pinjaman dan anak cucunya menjadi berkat. Jauhlah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Saudara, bagus sekali, saudara. Mazmur 37. The end of life, hidup kita. Ini kalau kita lihat, Daud mulai start dengan jangan marah, jangan terlalu focusing kanan kiri. Saudara, kejadian tabrakan di highway itu terjadi, banyak kan itu terjadi gara-gara apa? Lihat. Kalau saya lihat saudara, kejadian banyak dalam hidup kita itu seringkali kita bukan focusing akan diri kita saat ini, terlalu focusing akan iblis menipu sekali, tipu manusia itu adalah untuk kita jangan focusing akan diri kita, jangan mau kita dibereskan di kita sendiri, tapi focusing akan kesalahan orang, kesalahan lain. Sebab apa? Tiap kali kita memikirkan kesalahan orang kita feel good, sebab kita pikir I'm better than them. Itu adalah tipuan, saudara. Yang fokus yang saat ini yang Daud katakan jangan marah, jangan lihat orang kanan kiri mau berbuat jahat, mau sukses, mau apa, jangan dikonsentrasi itu. Konsentrasi kita adalah Tuhan lagi kerjakan. Tuhan itu lagi kerjakan ini apa sih? Senang, saudara. Waktu saya akhirnya bisa ketahuan bahwa problemnya itu water itu sudah berminggu, berbulan-bulan tuh problem itu, tapi saya diamkan aja. Tapi senang lihat hasilnya sekarang kering semuanya. Tapi di situ saya banyak belajar. Orang yang tadi janjinya katanya under warranty, dia di-call-in nggak return, itu bisa bikin marah. Tapi saya bayangkan,
ini Tuhan lagi bentuk saya dalam hal ini. Untuk trust sama Tuhan, sampai saya benar-benar memang ada persoalan itu harus di deal with it. Beres. Nah kalau saudara punya kemarahan, kekecewaan, bereskan semuanya itu. Filipi, saya mau ngajak saudara, Filipi 3 ayat 13, ini yang untuk tahun ini, minggu ini, hari ini yang saya dapat saudara. Kita diajar adalah saudara-saudara, ini Rasul Paulus mengatakan, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi tapi ini yang kulakukan. Nah, ini yang kulakukan. Hari ini, detik ini yang kita perlu lakukan adalah melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead. Saudara, kalau kita lihat tadi Mazmur 37, Tuhan katakan fokus kamu udah diri sendiri, tapi kamu melihat bahwa ada hal yang indah, ada hal yang indah. Jadi seringkali problem kita terlalu fokus akan problem, saya nggak mau marah. Tapi kalau kita lihat, ini semua ini Tuhan pakai, ada satu hal yang indah, dan kemudian saya fokusnya bahwa ada hal yang indah yang Tuhan kerjakan, yaitu tadi kalau lihat, kalau kita jaga hati, maka sudah Tuhan memberkati kita luar biasa. What is really purpose dah? Kita mau punya anak, mantu, cucu baik. Saya kemarin boleh bersyukur kita cruise sama anak-anak, mantu, cucu semua ini sama saudara-saudara 25 kita get together sama. Iya, apa gunanya ya kita punya semua, tapi anak cucu nggak mau. Diajak holiday nggak mau, diajak liburan nggak mau, diajak ke rumah nggak mau. Ada anak-anak yang sampai bitter, sudah nggak mau datang ke orang tuanya. Apa gunanya? Dia punya semuanya tapi nggak lost relationship, lost keluarganya. Tapi sudah, kalau kita hidup, jaga hati baik, berbelas kasihan, generous. Dan Tuhan katakan, just long to bless kita semuanya. Kita nggak izinkan saudara segala hal-hal yang mengganggu kita. Saya percaya iblis Yohanes 10 ayat 10, dia punya 3 goal. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan, tapi Yesus datang mempunyai hidup dan mempunyai hidup di dalam segala kelimpahan. They have it more abundantly. Itu hati Tuhan, hati Tuhan. 2015 Tuhan mau kita hidup di dalam hidup kelimpahan, hidup bukan di dalam kesakitan, kepahitan. Efesus 4, 31, 32. Ini yang Tuhan mau, saudara. Kalau bahasa Inggrisnya clear sekali. Get rid of all bitterness. Buanglah segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah. Hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Dan di opposite 32 kata, tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam kasih dalam Kristus telah mengampuni kamu. Get rid all bitterness, rage, and anger. Buang itu semuanya. Ini sudah penting sekali kita understand what is resentment. What is resentment? Resentment itu adalah deep feeling of displeasure or anger that we have towards someone because of the past offense. It is our painful memory of the past hurt. Nggak tahu saya waktu doa ini, waktu saya nyiapkan ini ada. Saya Tuhan lagi mau deal ini, resentment. Ada rasa di hati kita di dalam ini tuh rasa nggak enak, rasa marah, rasa terhadap seseorang. Gara-gara orang itu pernah ngomong sesuatu, gara-gara orang itu melakukan sesuatu, gara-gara sesuatu, nggak tahu di keluarga, suami, istri, pada anak, pada suami, orang tua. Resentment, deep feeling, ada deep feeling dalam. Sampai waktu saya pernah dengar ada satu anak, ada nanya, ditanya mengenai how's your dad. Anak itu jawab, anak itu sudah punya posisi bagus sekali sebagai di dalam profesi itu. Salah satu temannya kenal sama orang tua, tanya, how's your dad? Jawab dia, I don't want to talk about my dad. Can you imagine, saudara? Dadnya sudah meninggal. Orang tuanya sudah meninggal, papanya sudah meninggal. Ditanya, I don't want to talk about that.
That is resentment, karena deep feeling ada sesuatu yang dia nggak feel comfortable, yang iblis izinkan dia entertain terus, yang have to get rid. Paulus katakan, I want to get rid, saya mau what is behind. Saudara, kalau kita mau ditransform, living transformation, get rid segala yang behind, saudara. What is holding, saudara. Kekecewaan, pas semuanya. Segala kepahitan, kegeraman, resentment, the feeling of displeasure or anger that we have towards someone. Pada orang yang Tuhan tunjukkan sebenarnya someone dari kita di sini. Ada dari kita tuh deep feeling gara-gara offense yang membuat kita ke-trigger. Resentment is the nah ini sudah. Resentment adalah the great enemy. Musuh paling besar di dalam relationship. Akan menghancurkan friendship kita. Hubungan kita satu dengan yang lain. Dan turn friend into enemies. But ini katakan, the most damaging effect. Damage yang paling besar. Yang paling besar itu resentment adalah hancurkan kita sendiri. Itu banyak yang kita ketipu. Orang kadang-kadang benar-benar saya tanpa sadari dia itu lagi entertain, lagi mau kemarahan untuk menghancurkan diri sendiri. Saya mana lagi mempersiapin ini. Sebenarnya waktu di bulletinnya ditulisnya Hana, tapi dia lagi sibuk-sibuk, saya gantian, jadi saya yang menyiapkan firman. Tapi dia katakan dari saya, dia juga dapat sama. Hari ini kita mau ambil waktu, saudara. Kita mau beresin, saudara, 2000. Kekecewaan kita semua. Saudara, saya mau ini kita benar-benar kita beresin ini sebab kalau saya lihat kehidupan Kain dan Habil, yang Kain tidak mendapatkan apa yang dia harapkan, tapi sebenarnya dia itu sebenarnya dia kalau mau jujur, karena dia tuh nggak dengerin Tuhan, karena dia punya flash kemarahan, tempernya itu dia izinkan untuk yang menguasai, akhirnya menghancurkan dia. Dan hari ini Tuhan lagi mau bereskan kita satu persatu. Buang semua bitterness, kepahitan, kegeraman. Saya percaya kalau Tuhan lagi bicara hari ini, ini hal yang gede, besar. Don't take lightly, this is very important. Sebab kalau ini nggak diberesin, hidup akan ada breakthrough dalam penyembahan. Kalau kita mau ditransform dalam hidup kita 2015 kita akan masuk hidup dalam kepenuhan Kristus. Yang saya melihat, kalau kita dalam keadaan yang marah begitu itu kadang-kadang ambil waktu, instead kita entertain, kita tanya Tuhan, nanti Tuhan akan tunjukkan. Berikan perspektif kita bisa lain. Perspektif kita bisa melihat dari sudut malah akhirnya jadi enggak marah, malah kita kasihan sama orang itu, malah kita bisa melihat, oh ternyata problemnya sebenarnya saya. Tadi saya waktu neighbor saya call itu, saya lagi nanya, mungkin saya tanpa sadari, saya enggak juga sensitif juga. Sebab waktu saya barusan pindah rumah itu hampir tiap berapa minggu kita kumpul tuh mobil itu banyak sekali. Itu jalanan tuh boleh saya di take over sudah kita semua. Dan saya bisa bayangin dia marah mungkin siapa tahu salah satu dari jemaat yang parking itu mungkin parkingnya mengganggu sehingga dia mau masuknya sulit. Mungkin itu sama ya Lord. Tapi instead kita focusing kurang ajar, itu orang pengangguran bener gak ada kerjaan. Masa bisa tahu 3 jam kemudian dia nelpon ya. Saya tahu Jesse suaminya Juliana itu begitu lihat marahnya, dia mau datengin neighbor. Siapa yang gitu? Saya ngomong, no. Jangan entertain anger, saya ngomong, jangan. Dia mau nulis surat, dia mau semua. Aduh sampai dia hanya go through bylaw-nya, mulai itu saya tahu tadi bylaw-nya semua gara-gara dia ngecek semua. Gara-gara marah ngecek semuanya, tapi saya ngomong, kadang-kadang ini sudah, kita dibikin sedemikian rupa sebenarnya untuk lagi beresin. Lagi Tuhan mau beresin. Saya sebagai musician saya mengajak ke depan, sudah selidiki aku sudah, lagu ini bagus sudah. Silakan musician, kita akan nyanyi lagu ini sudah. Saya minta sudah untuk kita minta Roh Kudus menerangi kita sudah.
I feel bahwa ini kita perlu ada waktu untuk mengadakan pemberesan. Lagu ini bagus, selidiki aku hati, jujur. Daud dia punya banyak kesalahan, tapi dia tahu benar, dia harus beresin. Dia humble, dia bersalah, dia minta ampun Tuhan, dia nggak tutupi. Mari kita berdiri sama-sama, nyanyikan lagu itu, selidiki aku.